Halo, halo. Halo, apa Kembali lagi. kabar? Apa kabar? Kembali lagi kita di podcast Factor Work ya. Dan hari ini Eh, seperti biasa, gua host lo Kevin dijoin sama teman setia gue seperti biasa. halo, aku Ojan. Bye bye. Bye-bye. Nah, ini kita mau ngebahas kayak tahun ini karena nggak ada E3 sekali lagi tahun ini ya. Udah sejak pandemi udah 3 tahun nggak ada E3. Tapi karena tetap aja perusahaan game itu harus tetap marketing menjalankan dan menjual game, ya akhirnya walaupun gak ada E3 tetap aja penjualan di saat itu banyak banget announcement dari game-game baru. Ada dari kayak Summer Game Fest, Xbox juga bikin Xbox Showcase, ada Capcom Show, dan ada yang State of Play yang lain. Nah, jadi hari ini kita ngebahas pengganti E3 ya untuk tahun ini dan lihat apa sih game-game yang paling nggak menarik perhatian sama lo sama gue ya di sini kayak karena Yes. banyak banget announcement sumpah yang di sini yang ya, apa jadi mohon maaf kalau kita nggak cover game ini itu karena banyak banget yang di sini keluar. Nah tapi pertama sih ini ya Jan kayak walaupun nggak ada E3 tapi gue ngerasa sih announcement udah kayak mesin announcement marketingnya udah jalan tuh. Tapi kayak lo rasanya dulu gimana nih kayak sekarang kan acaranya nih pecah-pecah nih, lo lebih enjoy mana dibanding zaman dulu E3 di mana kayak cuma satu acara semua announcement atau acara sekarang yang ada Summer Game Fest, ada PC Gaming Show, ada Xbox Showcase, State of Play sama Ribet, lain-lain. Ribet ya. ribet. Mm-mm. Jadi Karena pecah-pecah. kayak ya teman kayak waktu itu kan datanya juga udah pernah kan bilang kayak ya kalau dulu tuh enak berita tuh udah ke-compile di satu tempat gitu loh. Kalau kayak sekarang ya lo mencar-mencar ya agak susah juga gitu. Ya, sama sih, gue juga setuju kayak karena pas kita persiapan mau ini aja loh kayak nggak kayak sebelumnya kalau kita ngomong E3 loh kayak ini aja tuh kadang kayak gue lama lo kan ngomong lu lihat ini nggak kagak terus kayak lu lihat ini nggak enggak kayak karena nontonnya jadi kepecah-pecah gitu kan ya kayak apa Iya, ya lu bener. lu ada nonton Summer Game Fest ada nonton gue nonton Capcom atau ada yang kebalikan gitu loh. Nah, kayak ya ini mungkin background kenapa nggak ada E3 tahun ini atau kenapa nggak bikin E3 digital. Kayak kalau yang pengen tahu E3 itu dulu yang ngebikin kan ada apa ESA loh, jadi kayak Electronic Software Association yang kayak asosiasi perusahaan game-game di Amerika yang kalau pada yang nggak tahu dalam berapa tahun ini mereka ada banyak banyak banget skandal dan akhirnya kayak E3-nya itu kepengurusannya jadi kacau banget yang akhirnya jadi terpaksa untuk 2 tahun ini dibatalin. Itu makanya kenapa jadi kagak ada satu acara di mana di mana ya developer beda bisa kayak nunjukin gitu loh ini game kita yang mau keluar tahun ini. Akhirnya ya tapi developer gara-gara mesti marketing akhirnya ya mereka bikinnya acara-acara bisa sih. Jadi gue sih nggak terlalu nyalahin developernya sih kenapa mereka pecah-pecah gitu loh. Tapi lebih karena ya emang lagi nggak ada organisernya gitu loh yang nyatuin bikin jadi satu acara loh ini semua nih lo menonton kayak lo menonton dari Sony, lo menonton dari Square Enix, lo menonton dari nggak tahu lah Activision Blizzard gitu ada satu acara ya akhirnya kepecah-pecah gini lah jadinya macem-macem banget ya ya gue ngarep sih Tapi kayak uh, hmm, ini enggak apa lanjut. banyak sih yang argumen kayak pada banyak yang bilang kayak tadinya E3 udah mati loh kayak bisa acara dipecah-pecah gini aja kayak developer bikin kayak gue jadi akhirnya ya ini kalau nggak ada E3 akhirnya ya acaranya pisah-pisah ya, gue nggak tahu Capcom taunya ada acara gue nggak tahu kayak taunya Sony sebelumnya udah ada acara gitu loh jadi kayak pecah-pecah semua loh satu sisi gara-gara nggak ada E3 Secara ya secara apa? Secara perusahaan sebetulnya sih oke. Kenapa? Karena kan yang jelas kan dia kan jadi menghemat budget. iya sih Dia nggak usah sewa booth. Kan kalau booth itu kan yang jelas kan dia harus ngeluarin duit juga kan. Dia nah nyiapin sampelnya, dia nyiapin layarnya buat ini. Dengan kayak gini kayak terlepas dari terpecah-pecah kayaknya oh ya udah nih gue paling enggak gue bisa infoin gue bisa marketin barang gue tapi gue nggak keluar ini lebih. Kalau masalah si siapa
ya wartawan atau apanya mau nyari berita ya udah derita lu. Iya. Itu sih jadi. Sama sih, ya gue juga kalau dari sisi perusahaan kayak gitu sih, kayak Sony aja tuh seingat gue bahkan sebelum pandemi itu dia yang pertama keluar dari E3 sih gara-gara komplain biayanya tuh udah kayak nggak masuk akal loh gitu loh kata buat gue, ya walaupun mata yang lihat game gue lebih banyak gitu loh dari E3 tapi kayak buat bayar segini nggak worth it lah gue bikin, makanya dulu Sony yang pertama bikin State of Play sendiri gitu loh, karena ya juga Sony waktu itu kan ya udahlah mayoritas orang main game di PS4, kayak masa lu milih nggak nonton show-nya PS4 sendiri gitu loh. Ya, tapi kayak kalau buat Makanya. developer yang lain ya posisinya susah gitu loh ya. Ya. Ya tapi kalau indie tapi masih bisa ini sih ya. Kalau indie itu masih bisa punya kegede ya. Nah, Yang gue gue bilang pikir sih gitu sih. tapi gue bilang malah yang untung sih sekarang jadi game indie sih. Gara-gara dengan nggak ada E3, karena kalau E3 itu rasanya gue game indie dulu tuh kayak trailer mereka tuh kayak ketutup loh antara announcement gede gitu loh, kayak oh lu ada game indie tapi di announce-nya antara katakan oh Call of Duty baru sama nggak tahu lah game baru dari Square Enix gitu loh, jadi kayak orang oh ya ada trailer indie tengah itu terus kayak gue lupa gitu loh. Sementara sekarang dengan nggak ada show gede jadi rasa gue tuh kayak indie jadi lebih gampang nongol gitu loh, gara-gara apa lebih ya viralnya tergantung viral YouTube aja gitu loh, bukan bukan orang nonton satu acara E3 panjang gitu, kayak I don't know, rasa feeling gue sih karena rasa gue banyak game indie yang apa highlight gitu loh jadi sekarang ya. So anyway, kita coba ngebahas-bahas dari beberapa game show yang kita tonton ya. Di sini ada Summer Game Fest, ada yang nanti Xbox, Capcom sama State of Play. Nah yang pertama dulu mungkin yang salah satu yang paling besar dan yang paling banyak developer beda itu di Summer Game Fest sama PC Gaming Show yang dibikin sama Jeff Keighley. Jeff Keighley ini dulu hostnya, sering host E3 juga. Makanya ini orang banyak yang sekarang bilang Summer Game Fest nyebutnya E3 gara-gara namanya Jeff Keighley yang ngebikin. Iya. Dan ini sih menurut gue yang paling ngedeket ke E3 sih karena paling banyak game beda-beda dari Summer Game Fest sama itu tambah PC Gaming Show ya satu PC gitu ya. Nah buat lo sendiri Jan, apa aja sih yang nangkep mata kalau Summer Game Fest dulu ini? Yang jelas gue lumayan kaget ada Warhammer ya. Iya. Di Warhammer ini yang gue lihat sih ada yang, tapi yang kalau yang gue lihat cuma yang Dark Tide-nya doang sih kalau salah tadi. Dark Tide karena yang paling karena gue cuma lihat sekilas sih ya. Terus kalau di gue itu yang COD juga masuk ya kalau nggak salah ya? COD juga masuk sih kayak, tapi COD presentasinya gue bingung kenapa fokusnya presentasi COD, gue malas trailer. Dia trailer malah ngebahas kita ada teknologi air baru, kayak what? Kayak gue nggak peduli teknologi air di COD. Gue nggak peduli air lo anjir. Iya, emang sih kayak levelnya tuh level yang hujan, terus kayak grafiknya bagus, tapi kayak I don't know, kayak yang di highlight tuh kayak apa? Lihat teknologi air kita yang bagus, kayak what? Makanya kayak ya bodo amat anjir gitu loh. Kayak bodo amat gitu loh ya. Tapi kayak COD apa? Aduh, kayak ini menarik aja sih kalau buat gue, nggak terlalu, gue udah lama banget nggak ikutin COD gara-gara ya ayo bosan aja sih. Tapi bagi lo yang enjoy COD, yang sudah kebiasa COD rilis tiap tahunan, ya senengin aja COD berikutnya yang keluar, karena abis ini mungkin COD itu bakal ngambil break 1 tahun 2 tahun, nggak bakal ada rilis baru lagi. Ya bagus lah, nggak jadi kayak kacang goreng lagi. Iya, tapi ya kalau buat lo yang ngefans COD yang udah kebiasa tiap tahun konten, ya selamat kering aja sih. Terus juga di apa? Ya kalau kita bahas COD pasti panjang banget lah ya. Iya, tapi mungkin gue mau ngebahas Warhammer dulu sih, karena tadi lo juga Warhammer ya. Karena Warhammer banyak banget sih game Warhammer ini yang gue lihat. Tadi sih Dark Tide emang yang paling
di highlight sih, gara-gara itu kelihatannya yang paling mau cepet keluar sih, yang udah paling apa, udah tinggal dikit lagi paling lah. deket ini ya. Paling dikit mau dirilis. Tapi kayak ada announcement, ada yang menarik banget sih, kayak Dark Knight itu kayak gaya Left 4 Dead gitu sih, yang ya lu zombie gitu banyak. Tapi juga ada Rough Trader yang sejenis RPG gitu loh, yang agak lebih niche gitu sih, kayak kalau lu seneng main Baldur Gate zaman lama gitu loh, Baldur Gate 2 atau 1, ada yang bikin kayak gitu, game Warhammer juga. Terus ini trailer gameplaynya masih dikit, tapi yang salah satu gue excited, Space Marine 2, karena gue dulu main Space Marine gue nggak fans Warhammer, tapi dulu gue main Space Marine di PS3, kayak lumayan asik sih coba itu game Space Marine kayak, dan apa, Warhammer ini apa, kayak dari dulu tuh gue selalu pengen jadi ngefans Warhammer deh, Warhammer 40K ya. Tapi kayak emang dari dulu tuh ya males aja, gara-gara Warhammer 40K itu kalau yang nggak tahu itu aslinya gaming tabletop gitu loh, kayak sejenis Dungeons and Dragon gitu loh, kayak yang lu mesti beli figur, lu catin terus lu main-main gitu, kayak ya jadi hobi yang gue sih nggak terlalu demen kayak gitu. Nah, tapi tapi dunianya Warhammer tuh kayak keren banget loh, dunia Warhammer 40K. Dan dulu gue main Space Marine tuh kayak gue demen banget, kayak intinya cuma dunia brutal di masa depan gitu. Jadi yang sekarang tuh kayak gue nggak tahu kenapa kayak perusahaan aslinya tuh kayak kebebasin aja license-nya tuh, kayak siapa mau bikin game Warhammer, bikin aja game Warhammer gitu loh. Kayak jadi ada jenisnya macam-macam. Kayak jenisnya tuh jadi ada macam-macam, ini yang sekarang jadi kayak keluar banyak banget. Kayak mungkin yang lo enjoy juga sih, Jan, kayak baru-baru ini, soalnya ini yang lagi gue mau main, ini baru rilis, ada juga Warhammer 40K Chaos Gate Demon Hunter, yang gue nggak tahu nama, judulnya panjang banget. Tapi itu tuh kayak Warhammer, tapi kayak XCOM gitu loh, Jan, gaya XCOM. Oh gitu. Jadi Warhammer kayak, nah itu udah rilis kemarin, dan kayak gue ngeliat sih kayak ternyata keren banget gitu loh, kayak ya lumayan. Jadi kalau di Warhammer tuh kayak intinya ada Space Marine tuh, kayak Space Marine tuh intinya kayak Master Chief, versi Master Chief di dunia Warhammer gitu lah, kayak super soldier gitu loh. Dan lu mainnya kayak pakai gaya XCOM, lawan alien, lawan macam-macam, kayak keren banget sih. Kayak gue yang tertarik kayak itu sih, kalau apa ya buat lo sama gue yang ngefans XCOM, gue ngeliatnya itu kayak dan dunia Warhammer, gue jadi pengen ngefans Warhammer sih ini. Ya itu menarik sih untuk ditunggu. Sama ini gue lanjut ya. Yang gue dapet ini sambil gue ini, itu kita ke developer Chinese, Honka Star Rail. Dimana ini Honka Star Rail ini ternyata gini, kalau buat gue gini, lo untuk yang game fighting pakai gacha udah ada Honka Impact. Lo game open world yang pakai gacha udah ada si Genshin. Sekarang ada lagi ternyata ini game RPG turn based dia, tapi gacha, tetap gacha juga coy. Ya nggak apa-apa ya, ini Honka Star Rail. FGO juga laku, Jan. Yes, iya. Cara market sih. Tadinya kan gue kira kan modelnya open world gitu kan atau gimana, tapi ternyata ya dia modelnya masih turn based gitu apa? Ya. Turn based gitu dia sih. Yang ngejar yang gue tadi sambil nyari-nyari. Ngejar pasti crowdnya apa? Crowdnya FGO sih mungkin, karena kayak ya gimana ya, gue nggak ngefans gacha game, tapi FGO sebagai fansnya Fate, gue juga tetap ya bagaimana lah, tetap jadi tetap pasti ada cita sedih di situ. Tapi ya gameplaynya kayak gue ngerasa tuh kayak FGO, walaupun populer, kayak FGO tuh gamenya terasa udah mulai tua gitu loh gameplaynya. Jadi kalau gue ngerasa sih kalau lo bisa bikin kayak turn based baru yang ya gameplaynya dibagusin sama grafiknya dibagusin, ya mungkin bisa aja nyaingin FGO sih. Kayak apa? Kalau ngejar market itu. Nah, tapi kekurangannya ini yang dengan karakter yang banyak kayak Genshin gitu-gitu. Pokoknya game gacha kan pasti kan perlu karakter banyak. Iya. Kekurangannya kalau buat gue sih ya ini, jadi ada beberapa desain karakter yang overlap. Jadi kayak ini udah ada di game ini, gue ganti warna rambutnya aja lah. Yes, ada yang kayak gitu sih. Sementara di sisi lain FGO udah ngerilis berapa versi Saber.
Saber tuh ada Saber Assassin atau apa ya, gue lupa waktu itu. I don't know, udah ada Saber of kita, Arturia versinya ada yang versi alter. Assassin. Arturia yang versi caster, gila anjir. Fuck man, Saber lu udah ada kalau Saber gitu of semuanya kita. aja. Iya, jadi Makanya gue mau kritik gue kalau cuma palette swap warna gimana ya? Geo lebih parah juga di sisi lain. ntar ada Saber of Magenta sekalian loh. Ya itu udah Saber kayak of Red udah ada kan. Saber of Red ada dan Red Saber ada. Dan itu Makanya. beda. Iya enggak lo? Red Saber sama Saber of Red. Iya, makanya udah ada dua-duanya. Jadi kalau di situ berarti mereka udah ngerti marketnya itu. Kalau cuma color swap. Tapi masih ngomong-ngomong MiHoYo juga, itu ada game MiHoYo yang baru juga yang apa? Zenless Zone Zero. Ya. Zenless Zone Zero-nya, tapi ini agak overlap sama Honkai ya kalau yang gue lihat ya. Gue lihat sih malah sama apa? Nggak tahu sih, kayak gue sih jujur di Zenless Zone Zero desainnya lebih sering daripada Honkai ya. Atau kayak Honkai itu gue ngerasa tuh kayak agak SPD banget sih desainnya kalau buat Aden gitu. Sementara kayak Zenless Zone Zero tuh gue masih ngerasa ada agak kartun-kartun unik, tapi kayak agak rasa Jujutsu Kaisen gitu loh. Jadi kayak ya menurut gue lebih unik aja sih Zenless Zone Zero kalau di situ. Walaupun gue masih nggak tahu sih ini bakal. Tapi masalahnya untuk yang Zenless Zone Zero ini kalau buat gue ngeliatnya ini kan untuk PC gaming ya. Feeling gue sih bakal kayak Genshin sih, kayak PC tapi tetap bisa di mobile sih. Kalau feeling gue justru kalau gue lihat ini dia kayaknya lebih cocoknya untuk di mobile sih, tipe-tipe game yang di mobile deh. Emang, tapi pasti sih dan MiHoYo segimana Genshin juga lu bilang PC tapi juga ya orang mayoritas mainnya di mobile sih. Kayak emang rata-rata game MiHoYo dia desain pasti buat mobile ya, karena ya gimana lah pasar dia utama di situ sih. Iya. Yang pasar utama dia di situ, dan di Genshin dia iseng buat di crossplay ke platform lain kan, dan ternyata meledak juga kan. Nah, tapi kalau untuk yang kayak si ZZZ ini, ya apa? Kalau gue lihat dari gameplaynya sih lebih cocoknya untuk di game HP sih, karena dia contohnya kalau di game HP tuh ada kayak PGR, Punishing Grey Raven, itu persis kalau gue lihat sih persis sama si ZZZ ini. Dan doa gue gamenya jangan sama kayak judulnya ZZZ, bikin ngantuk. Karena gue waktu pas main PGR gue ngantuk, gue bisa ketiduran main PGR. Lo bayangin lo lagi main game action lo bisa ketiduran. Ya itu berarti gamenya efisien, bahkan tanpa lo dia udah bisa mainkan sendiri. Anjir gue bisa sampai ketiduran anjir. So ya, nah itu sih MiHoYo, tapi ada yang narik mata gue lagi. Tadinya sih gue pengen bilang ini game unik, tapi sampai ada rilis yang lain itu tadinya Callisto Protocol, dan ya bisa gue bilang entah kenapa ini di satu game show kok gue bisa nonton ada 3 game survival horror yang settingnya di space atau sci-fi gitu sih. Yes. Ada Callisto Protocol, Fort Solis, sama Rutin sih. Walaupun Rutin emang lu bilang iya sih, kayak gue juga tadi lihat lagi apa agak lebih action sih, tapi menurut gue estetikanya apa sih, space horror secara suasananya tetap space horror, tapi dia lebih apa ya, lebih action, lebih apa gitu. Yes, kalau action sih enggak sih, tapi agak semi yang nggak terlalu apa ya, kayak Resident Evil tapi versi yang udah lebih 5 gitulah, daripada yang apa 3-4 yang lu senjatanya udah lebih banyak gitulah opsinya. Kalau gue lihat ya kayak gitu. Tapi untuk yang ngelihat ini kan tadi gue juga ngelihat Callisto Protocol ini, yang pas gue lihat anjing suasananya Dead Space banget. Dari yang dia nge-grab musuhnya, terus juga dari yang bernyawa di punggungnya itu, terus juga ya pokoknya suasana keseluruhan. Tapi dari situ dan pas kita sambil ngobrol briefing tadi, gue kok untuk yang di game ini lagi banyak ya, untuk yang game-game horor dia. Ya kayak mungkin bagi dulu ya, karena nggak tahu buat berapa tahun terakhir nih kayak ada orang fans horror itu kan pada kayak komplain gitu ya, kayak AAA itu pada nggak ada yang rilis
game horror sama sekali gitu ya. Kayak apa? Hmm. Ya Capcom sekarang sih mulai rilis lagi ya. RE udah jalan lagi, tapi RE buat lama tuh kadang lebih pindah ke action daripada survival horror. Konami ya lu udah tau lah lebih parahnya di situ. Silent Hill Silent Yeah. Hill direkturnya udah Udah bener-bener silent dari kapan tahu lah. udah silent, kecuali lu main Silent Hill Pachinko itu masih aktif ya. Jadi kayak, nah ini sekarang sih makanya kayak gue liat Summer Game Fest nih kayak, nah ini kayak Callisto Protocol ya, kenapa mungkin feeling gue kenapa pada kayak banyak keluar sekarang, karena kayak Callisto Protocol ini kayak menarik kalau lu tahu nih developernya tuh, mereka tuh, lu bilang tadi sih mirip Dead Space ya, nah itu ada alasan kenapa dia mirip Dead Space, karena developernya itu yang bikin Dead Space dulu, jadi dari gitu ya. dari Visceral Games kalau lu nggak tahu, jadi Visceral Games dulu tuh studio di bawah EA yang dulu ngebikin Dead Space 1, Dead Space 2, Dead Space 3, tapi abis Dead Space 3 sales-nya turun, sama EA mereka dipaksa suruh bikin game Battlefield Hardline, abis itu suruh bikin yang juga penjualannya biasa-biasa aja, abis itu mereka disuruh bikin game Star Wars yang waktu itu pakai penulisnya dari yang nulis Uncharted, tapi abis berapa lama di cancel dan abis itu studionya ditutup. Yang itu kenapa kalau orang nanya kenapa pada masa mau sama EA, ya karena itu ada studio yang talented banget disuruh bikin survival horror, suruh bikin game FPS gaya Battlefield, nggak sesuai, abis itu suruh bikin game Star Wars, kagak sesuai, terus lo tutup studionya. Nah ini developer yang dulu di Visceral ya akhirnya hilang kerjaan ya gimana ya, mereka bikin studio sendiri, dan akhirnya mereka ya, ini sih mereka bilang kayak, ini kayak spiritual successor gitu loh dari Dead Space, karena ya mereka nggak punya hak untuk IP Dead Space, tapi ya mereka bikin game baru yang setema gitu lah dengan Dead Space, karena emang Karena posisi setting untuk yang Dead Space yang 3 aja dia masih digantung posisinya waktu itu. Nah, ya. Yang emang kayak mereka sih katanya pengen tadi bikin Dead Space 4, tapi ya EA nggak ngasih izinnya, akhirnya studio ini bubar ya, akhirnya mereka ya udah pecah bikin IP baru ini Callisto Protocol yang, tapi yang gue kaget sih kenapa bisa keluarnya bareng dengan Fort Solis sama Routine ini sih, kayak di keluarnya sih beda tapi kayak di announce-nya bisa barengan gitu loh. Iya. Kayak ya I don't know, mungkin apa efek kayak dan yang paling mirip suasananya sama si Callisto Protocol ini si Fort Solis sih. Iya, Fort Solis itu kayak mirip banget sih. Kayak ini kita lihat aja lah yang lebih menarik mana nanti. Ambiennya persis. Ya, kayak Callisto Protocol sih kayak gue sih udah denger lama, lebih karena developernya sih kayak katanya mereka menarik gitu. Tapi I don't know, Fort Solis juga gue lihat sih kayak ya lumayan juga sih ada pesaing gitu loh. Tapi ya buat lo yang tadinya pada banyak orang yang fans sedih kagak ada game survival horror keluar dari AAA, ya happy aja nih sekarang kelihatannya lagi ada banyak yang lo bisa coba. Ya itu sih dari sisi survival horror ya. Tapi yang pengen ngebahas lagi gue juga ya IP-nya sih nggak IP kecil, tapi ini tadinya yang gue nggak terlalu tertarik sih karena gameplaynya card-based, tapi habis gue lihat di Summer Game Fest gameplaynya lagi kayaknya sih menarik, itu Marvel Midnight Sun yang lu mungkin kayak pernah lihat kan, itu kayak game strategi ya, IP-nya sih IP Marvel ya, lu main dengan superhero, bisa Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man kayak gitu, tapi gayanya turn-based strategi dan pakai kartu sih. Tadinya sih gue nggak terlalu tertarik karena gue nggak terlalu itu banget sih sama game kartu gitu loh. Tapi habis kayak gue lihat gameplaynya ya perlu main menarik, terus kayak gue baru nyadar ini developer taunya Firaxis, yang Firaxis tuh kalau itu yang bikin XCOM. Jadi mereka taunya ngambil IP-nya dari Marvel, dikasih izin ya sekarang bikin game strategi Marvel sih. Dan kayak habis gue ngeliat gameplaynya gue baru kayak menarik juga sih. Titan ini kayak apa? Yes. Walaupun gameplaynya ya, I don't know, kayak kartu gue di satu sisi agak takut sih kayak dimonetisasi kayak Hearthstone gitu loh, kayak lo harus beli pack, tapi kelihatannya sih enggak sih, gara-gara ya developer XCOM sih.
Semoga tidak. Semoga tidak. Ya. Ya kalau ternyata emang dituntut untuk bikin kayak gitu gimana? I don't know sih, kayak karena gue lupa sih, Firaxis tuh yang punya 2K sih ya. 2K tuh rata-rata nggak terlalu, paling nggak buat Firaxis gitu ya. Mereka nggak terlalu nge-mandate sih buat kayak gitu-gitu banget sih. Jadi di satu sisi gue ada percaya sih kayak, dan developernya bilang kenapa dia pakai kartu dan nggak pakai gaya XCOM, gara-gara dia bilang tuh kayak kalau pakai gaya XCOM, lu tuh bikin tegangnya main strategi tuh karena ada RNG-nya kan. Jadi kayak Iya. kalau gue nembak 95% tapi lu ada 5% tembakan lo miss gitu kan ya. Itu yang dia bikin lu jadi tegang main game XCOM gitu loh. Nah, tapi mereka bilang kalau kita tadinya pengen pakai mekanik yang sama di game Marvel, kesannya tuh kayak apa? Superhero fantasy lo tuh jadi hilang loh. Jadi kayak masa lu main Wolverine terus cuma 95% mungkin kena, pakai lu sabut pakai cakar terus taunya cakar lo nggak ada yang kena gitu loh, kayak kesannya superhero fantasi lo tuh hilang. Wolverine bisa nge-swing tapi nge-miss anjir. Iya, nge-swing nge-miss, jadi kayak kesannya jelek banget gitu loh. Makanya dia bilang tuh ya kita kalau nge-hit tuh hitnya tuh pasti kena, tapi RNG-nya tuh dari jenis gerakan yang lo bisa pakai tuh gua di randomize itu pakai kartu gitu loh. Jadi gerakan apa yang lo mau ambil itu diacak tergantung kartu apa yang lo dapet. Jadi kayak Iron Man cuma bisa nembakin missile kalau dapet kartu missile gitu loh. Kayak apa? Jadi cara mereka pertahanin agar rasa tegangnya tuh dari situ gitu loh. Yang begitu dijelasin developer sih gue jadi kayak oh ya masuk akal sih kayak di situ. Tapi ya Berarti harus jatuhnya kan gini, berarti RNG-nya itu adalah dia bisa ngeluarin skill apa enggak. nah, Ya kan? Tapi kalau untuk yang move, gue jadi penasaran sih kalau kayak gitu, move biasanya bisa dipakai nggak? nah itu makanya yang jadi dia bilang sih kayak ada menarik. Jadi kartunya tuh pasti ada kartu kayak mirip kayak ada kayak mungkin kayak main Hearthstone atau Yu-Gi-Oh, ada kartu yang level sederhana yang untuk basic attack yang lu pasti ada kemungkinan besar lu bisa ambil. Jadi kayak kalau lu pakai blade atau lu pakai Wolverine tuh ada quick attack yang cuma sabet dikit gitu loh. Dan itu basic move yang itu. Tapi kayak move-move yang apa kekuatan gede itu lebih susah lu tarik gitu loh. Jadi kalau buat yang super move kayak gitu. Tapi lu juga ada satu mekanik lagi di mana lu kayak ada meter gitu loh, tergantung dari berapa attack yang lu lakukan. Kalau meternya lu fullin, lu bisa lakuin kayak super move gitu loh, kayak agak kayak ultimate dari hero itu gitu loh. Yang itu udah pasti fix gitu loh. Yang harus lu build up sepanjang battle gitu. Jadi kalau gue lihat sih kayak kelihatannya sih menarik sih. Jadi kayak bukan sistem sekedar kartu lu tarik, jadi ya kalau kartu gua apes adanya Wolverine cuma bisa sabet doang gitu loh, nggak gitu juga sih, kayak gue lihat kayak oh ada apa ada dipikirinnya gitu lah mekaniknya gitu loh, kalau gue lihat. Iron Man bisa nembakin laser tapi kerjanya mukul sama nendang doang gitu ya. Iya, tadi gue juga takutnya kayak gimana lo kerjanya gitu sih kalau lu cuma Iron Man terus lo apa sih cuma Iron Man tonjok kayak lu kan kesel gitu loh. Tapi developernya bilang enggak sih, lo tetap bisa apa, jadi kayak pasti ada satu basic move tapi ada satu super move. Tapi katakan di tim lo ada 3 hero yang tergantung super move-nya siapa yang bisa dapet ya mungkin cuma salah satu aja gitu loh. Jadi mungkin yang lagi ditampilin siapa atau apa gitulah bahasanya. Misal lo ada Doctor Strange, ada Iron Man, ada Spider-Man, lo mau super move tapi yang bisa ya cuma salah satu, bisa yang kadang bisa Doctor Strange, kadang bisa Iron Man, yang paling nggak itu juga supaya bikin lu nggak ngandelin satu karakter doang gitu loh. Jadi jangan Spider-Man doang gitu loh kalau lu makan. Karena kalau di XCOM kan dulu yang bikin dia supaya lu nggak ngandelin satu karakter lo bisa kena injury gitu kan ya antara battle. Jadi walaupun ada satu sniper gue yang jago, kalau dia luka ya di battle berikutnya gue nggak bisa pakai gitu loh, harus nge-heal dulu, jadi mesti rotasi roster gue. Tapi OOT dikit dulu emang XCOM yang satu itu ya, yang Enemy Unknown sniper OP banget anjir. Di 2 juga gue mau coba sniper bang. Kalau sama gue gayanya ngendap kayak apa, dari jauh satu doang yang maju terus sudah sisanya sniper yang pick off aja deh. Iya benar. Kalau mainnya kayak gitu dong. Itu untuk yang Marvel Midnight Sun ya. Iya, itu baru lagi.
yang menarik sih, kayak gue cuma mau, karena tadinya gue juga nggak mau terlalu perhatiin sih cara jadi gamenya, tapi I don't know, lumayan menarik begitu gue lihat lebih dalam gitu. Itu Ya, untuk yang Summer Game Fest ya? iya. Terus kemudian ngebahas mungkin ini yang lebih memecah ekspektasi gue itu Ini Showcase. ini gue nggak nonton sih. Ya, ini gue lebih karena bisa lebih dua terkejut karena gue tadinya nggak ekspektasi gede sih. Karena gue tadinya ekspektasi ini nggak terlalu banyak game yang keluar gitu loh. Karena banyak game mereka yang ke delay gitu sih. Tapi kayak Xbox tuh gue lebih menarik karena isinya tuh game lebih banyak game dari Blizzard sama game dari Bethesda yang ini Microsoft udah mulai nge-flexing sih, kayak gue udah punya nih 2 studio gede loh. Ya walaupun Blizzard akuisisinya masih pending persetujuan dari pemerintah Amerika gitu loh. Tapi kayak udah flexing gitu loh di showcase. Ini gue udah ada game Bethesda nih, udah ada Starfield, udah ada game Blizzard, nunjukin Diablo, nunjukin Overwatch 2, kayak IP gue udah tambah banyak loh. Kayak kayak oh iya sih. Jadi posisi Xbox yang tadinya gue bilang ya masih digebukin PS4, sekarang ya I don't know, mungkin di tahun ini sih tetap PlayStation masih yang lebih PlayStation masih tetap yang lebih unggul sih, tapi I don't know, Intinya kemarin digebukin tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sekarang masih digebukin tapi udah defend. Iya, malah gue belum ngebales malah kalau gue lihat, tapi baru ke defend gitu. Dan ini sih announcement-nya kayak yang tahun ini sih cuma Overwatch 2 sih ya, sama Starfield tentatif ya, ada yang banyak kemungkinan sih di delay gitu loh. Tapi paling nggak rencana untuk setahun 2 tahun ke depan Xbox, ya I don't know, mungkin dalam 3-4 tahun bisa balik nih posisinya. Gue bilang kalau line up-nya dia lumayan kuat di sini. Terutama ada beberapa yang nanti gue mau ngebahas gitu sih, kayak yang terutama gue tahu kayak lo yang lu nggak terlalu tertarik game barat sih ya, Jan, karena lu lebih kayak kayak emang sih yang besar di dia tuh kan Starfield gitu ya, kayak Starfield sih ya kalau gue sih sebagai fans yang sudah main Fallout, gue lihat sih ya oke sih, kayak art style sih lumayan keren gitu loh, kayak tapi gue ngerti sih kayak gameplaynya nggak buat semua orang gitu loh, kayak Starfield kayak gitu. Kayak kalau lu nggak demen open world yang gede-gede ya mungkin nggak demen. Sama kalau kayak Diablo sama Overwatch itu emang lebih buat gameplay barat gitu loh. Tapi yang menarik sih ini gue ngeliat Xbox mulai ngincer timur juga sih, terutama ini announcement yang bikin gue seneng banget sih, Persona itu datang ke PC gitu loh. Game Pass ya? Terutama Game Pass yang Persona 3, Persona 4 Golden sama Persona 5 Royal, kayak tiga-tiganya datang ke Game Pass. Yang ini gue bertahun-tahun mau minta banget sih, kayak Atlus tuh dari dulu gue pengen banget, yang begitu Persona 4 Golden keluar di PC, di Steam aja gue langsung beli full price, yang gue jarang beli game full price. Dan sekarang abis Game Pass gue agak nyesal sih. Tau gini gue nunggu subskripsi Game Pass aja gue bisa langsung dapat Persona 4 Golden. Kayak tapi untuk yang Game Pass ini gue nggak tahu sih maksudnya di luar gimana, tapi kayaknya juga si Game Pass-nya Xbox ini emang juga kurang rame ya. Tergantung lu lihat mana sih. Kalau di kita gitu ya, Jan, Asia ya nggak terlalu rame gitu sih kalau Game Pass. Tapi di Barat jujur makin banyak orang yang adopsi ke Game Pass, karena ya jujur value-nya gila banget loh, Jan. Lu buat cuma subscripsi berapa puluh dolar gitu kan ya, lu bisa dapat berapa banyak game gitu loh, kayak puluhan game gitu loh. Dan ini sih yang kayak gue pernah baca ya, kayak menurut gue kenapa akhirnya mereka mulai targetin Persona ke PC gitu loh. Kayak sekitar berapa bulan lalu gitu loh, kayak sekitar berapa seminggu apa sebulan di Jepang gitu loh, yang itu tuh hampir nggak pernah gitu loh, kayak Xbox tuh hampir nggak pernah ada presence di Jepang gitu loh.
Yang emang sih ini karena Sony satu emang lagi gak ada game gede yang keluar dari Sony gitu loh. Kayak emang mereka menang gitu. Tapi di sisi lain tuh juga orang kenapa lari ke Xbox, kayak kenapa di Jepang banyak yang mulai pakai, itu tuh karena kayak di Jepang tuh PC gaming mulai populer gitu loh. Dan kalau lu mulai nge-game pakai PC, lu kan belum punya library Steam yang gede gitu ya. Dan kalau lu nggak mau beli satu persatu game, misalnya lu nggak mau nih kayak gue mau beli puluhan game di Steam gitu kan mahal walaupun cuma 10-20 dolar. Iya. Ya gue mending langganan Game Pass terus gue udah langsung dapat puluhan sampai ratusan game gitu loh. Kayak apa? Itu deal yang hebat banget loh. Tapi emang makanya sekarang Game Pass kelihatannya dia lihat itu di Jepang udah mulai ada yang tertarik. Ya sekarang ini makanya gue mulai ngarahin ke game-game Jepang gitu loh. Coba gue tarik Persona nih. Sekarang ada JRPG di Game Pass. Yang gue jujur aja lihat Persona ini sekarang gue langsung tertarik kayak apa gue subskripsi aja nih ya. Kelihatannya sih gue mau subscribe ke Game Pass nih kalau Persona 5 Royal keluar di PC karena gue udah lama nggak beli PS, gue udah lama mainnya gamenya di PC. Ya sekarang kalau gue main Persona pilihan gue ya ke Game Pass gitu loh, nggak ada di Steam gitu loh. Kayak gerakan dia udah mulai nyerang ke timur gitu loh. Jadi walaupun sekarang sih dibilang sepi di Asia, gue bilang sih liatin aja sih Jan. Menarik sih nih Game Pass. Nggak tahu nih berapa tahun ke depannya gitu loh. Kayak banyak gerakan. Jadi oh iya, tapi juga bener sih. Si ini gue sambil lihat si Game Pass-nya ini juga kayak sekarang ada Danganronpa juga dia ternyata. Iya, dia tuh mulai banyak nambahin JRPG sih. Dan oh iya, ini ada announcement gede juga sih tadi di Xbox itu yang by the way ngomong ke Game Pass. Gamenya sih belum di-announce, tapi Hideo Kojima yang dulu sih kreator Metal Gear Solid sebelum dipecat dari Konami, terus habis itu bikin Death Stranding, itu dia ngomongin dia kerjasama sama Xbox juga bikin game baru. Dia belum announce gamenya apa, tapi di announce Kojima kerjasama sama Xbox bikin game baru. Yang itu huge, karena kalau lu tahu, buat lama banget Kojima tuh kan developer Jepang terbesar gitu ya, salah satu yang ya nggak sendiri sih, ada mungkin lo bisa bilang, gue lupa yang di Nintendo siapa namanya, ada yang lebih gede. Tapi Kojima tuh dulu kan ya udah lama banget ya, dia setianya di Sony gitu loh, habis dia keluar. Nah sekarang dia mulai bikin Xbox, ya. Mungkin ini juga taktik Xbox buat ngejar market timur lagi sih. Kayak ini sekarang gue tarik salah satu developer terbesar dari Jepang gitu loh, buat bikin game I don't know what. Kayak ya menurut gue sih menarik aja sih. I don't know, kalau buat sekarang sih wajar kalau banyak orang nggak tertarik Game Pass. Nah, tapi untuk ngelihat dari game dia yang standalone sendiri ya setelah pisah dari Konami ya. Itu si Death Stranding kan kayak gitu. Yeah. Tapi untuk yang next game ini lo masih optimis dia bakal ngeluarin ini bagus. I don't know. Jujur Death Stranding menurut gue menarik sih game sih. Cuma gue ngerti sih kenapa dia nggak terlalu laku gamenya loh. Karena menurut gue Game Stranding tuh game bagus, tapi emang genrenya tuh kayak cuma orang-orang tertentu yang bisa enjoy gitu loh gamenya Death Stranding. Dan itu ya gue ngerti sih kenapa Kojima mungkin mau bikin gitu, karena dia lama banget kerja di Konami, suruh bikin game ya cuma menurut apa yang bosnya bisa. Dia bikinnya Metal Gear aja gitu loh. Dan mungkin ya udahlah sekarang gue udah independen, gue pengen bikin game semau gue aja, genrenya kayak gini loh. Nah, jadi yang lebih lo tangkap yang kemarin itu lebih kayak pelampiasannya dia dulu. Iya, jadi gue mau bikin game yang ini gue tahu nggak bakal laku di mass market gitu loh. Tapi gue mau bikin game yang ya buat fans yang, karena kalau gue sih ngefans Kojima karena cerita game di Kojima tuh kayak wacky sama agak pulpy kayak film B movie gitu loh Jan. Kayak kalau lu demen B movie sci-fi, Kojima tuh game-gamenya tuh banyak yang kayak gitu loh. Jadi kayak mesti ada demen, ada charm khusus lah di game Kojima. Dan Death Stranding sih gue ngerasa kayak gitu loh. Tapi ya gue ngerti kenapa nggak laku loh. Jadi menarik aja sih buat gue kalau game Kojima kayak gitu. Kayak apa. Tapi
ya gue ngerti sih kenapa Death Stranding itu nggak laku. Ya ini game apa? Terasa banget kayak game indie gitu loh. Kalau namanya bukan nama Kojima, feeling gue sih itu gamenya lebih dipuji sih. Kalau Tapi jadi jatuhnya kalau misalnya kayak indie gitu kayak masih oh ya not bad lah untuk level indie gitu ya jatuhnya. iya, karena bukan not bad sih, tapi kayak game ini kan banyak yang apa? Yang bukan combat tapi walking simulator lah dibilang gitu loh. Jadi kayak lebih ke naratifnya gitu loh. Kayak apa? Telltale game sama yang gitu-gitu loh. Kayak Iya. Gameplaynya emang terbatas tapi dibatasin supaya kayak sisi ceritanya tuh bisa lebih kuat gitu loh. Nah tapi sih gue ngerti kenapa fansnya banyak kecewa karena feeling gue yang banyak main Death Stranding tuh fans dari Metal Gear gitu loh. Dan lu main Ya, Metal Gear masuk ke situ pasti kecewa gitu. kayak ya anjir kok tiba-tiba begini gitu loh. Tiba-tiba gini ya. Enggak Tapi enggak terlalu action based banget lah gitu kan. tapi ya Kojima feeling gue sih ya juga waktu itu dia apa ya yang ngapain gue ini sekalian gue pengen ngatur image gue loh, jadi gue nggak mau image gue juga dilihat cuma sebagai developer Metal Gear doang kok. Gue bisa bikin game selain game Metal Gear gitu loh. Jadi ya ngerti sih gue kenapa Kojima bikin mungkin mau bikinnya game kayak gitu yang lebih artsy gitu sih. Tapi ya menurut gue sih menarik aja sih kak, karena apa-apanya Death Stranding itu gamenya masih laku hebat loh Jan. Kayak apa masih banyak banget yang beli, dan yang ngefans Kojima gue tahu dari Death Stranding tuh masih lumayan banyak yang apa komunitas yang hardcore apa ngesip Kojima gitu loh. Jadi kayak dan di komunitas itu banyak yang happy sih sama Death Stranding, jadi I don't know kayak apa mungkin sih buat mass market sih lakunya sih ya nggak bakal selaku Metal Gear, tapi tetap aja fansnya ada gitu. Dan kalau di Game Pass sih ya apa menurut gue malah bisa cocok sih kalau gamenya masuk di Game Pass. Kalau Orang Game lebih Pass nggak malah uh, gue nggak kayak uh, nothing tulus aja kayak oh ya udahlah gue ya emang nyewa gitu kan jatuhnya kalau udah Game Pass subscribe. itu. Kalau rugi gue cuma rugi waktu gue download aja sehari gitu. Iya. Ya udah. Jadi menurut gue sih make sense banget sih di sini, dan apa dia udah bisa narik berapa fans Kojima loh, fans dari Timor buat masuk subscribe ke Game Pass. Menurut gue sih Microsoft sih gerakannya menarik sih di situ gitu. Oke. Kalau untuk yang di Xbox ya paling itu doang sih ya point of interest yang kita dapat. Ada nextnya ada acaranya apa lagi ya? Ya ini mungkin lebih dari sisi lo sih ya, kayak Capcom juga ada banyak announcement sih, tapi menurut gue sih kelihatannya keren, tapi sebagai seseorang yang cuma fans game Capcom standar, ya I don't know kayak ada apa Monster Hunter Rise ada expansion apa DLC ya nyebutnya gue nggak tahu, tapi ada Monster Hunter Rise Dia Sunbreak sih expansion. ya, expansion sih ya. Karena kan itu versi komplitnya ini gitu kan ada yang satu step difficulty yang di atasnya lah gitu. Ya untuk yang MHR Sunbreak ini ya kalau buat gue sih ya kayak sempat kita preview juga tadi kayak ini ya hampir sama kayak yang Nintendo Switch sih gitu loh. Dengan dia tipe-tipe yang ada moveset jurus juga gitu, dan emang hitboxnya juga ternyata kemarin sempat kayak ada si Dartaman itu lebih kecil dia bilang. Jadi buat agak PC apa buat Switch yang lebih kecil? sama dua-duanya. Jadi kan itu kan peralihan dari yang portable. Jadi portnya jadi hampir sama kayak di port dari yang portable ke PC ini. Karena emang sebetulnya emang dari developernya sendiri bilang MHR itu lebih kayak si MHGU ya kalau di Switch ya, MHGU di Switch dan di 3DS dulu MHXX itu di port ke PC untuk bahasa kasarnya itu untuk yang menengah ke bawah lah, untuk yang lebih skala yang lebih gede gitu, bukan yang di buat yang di konsol. Nah jadi ya hitboxnya masih sama yang kayak di konsol, otomatis kan beda lebih kecil dia.
Jadi kayak lebih awkward aja sih gitu. Tapi Tapi yang lumayan menarik sih mereka juga ngemasnya juga ada apa monster-monster lama itu sih yang ditongolin. Kayak yang jelas yang gue pertama kali lihat kayak anjir ada Mizutsune lah, terus kayak ada si siapa Gormagala kalau nggak salah, kayak Gormagala gitu kayak wah lanjut lah. Itu sih. Nah terus gue liat trailernya sih ya menarik sih, tapi gak tau sih kayak gue sebagai seseorang yang main MHW baru secara kasual ya Monster Hunter World yang awal-awal, kayak gue liat Monster Hunter Rise kelihatannya sih menarik, tapi kayak kelihatan sih ini Tapi Switch gitu loh ini sih. agak fun fact sedikit. Kalau di Steam ya, untuk kemarin sempet si Danjo tuh ngeliat untuk yang online usernya, jumlah online usernya MHR lebih sedikit daripada jumlah online usernya si MHW. Iya, itu makanya kenapa gue mau ngebahas sih, karena kayak ya ini gue main Monster Hunter World tapi gue nggak punya Switch gitu loh, dan gue baru main Monster Hunter baru di PC gitu kan ya, gue nggak main dulu gue nggak main di portable, jadi kayak begitu kan sempat gue nanya Darta juga waktu itu kan, kayak nanya kayak gue mending beli MHR nggak ya? Ya gue sih seneng MHW sih, tapi kayak beli MHR ya. Terus kayak gue coba iseng-iseng lihat trailernya gitu loh, kayak ya keren, tapi buat gue yang main di PC gitu ya, kayak lebih kerasa downgrade sih kalau gue main ke MHR dari MHW gitu loh. Nah, karena MHR gue nggak tahu sih kalau dari sisi sistem ya, karena gue nggak main dan gue nggak main di Switch. Tapi kayak gue ngeliatnya dari sisi kalau yang pemain di PC gitu kayak ya ini kelihatan sih ini masih game port dari Switch sih, kayak ada dari grafik, tekstur sama apa tuh kayak masih kelihatan ini game portable sih. Tapi I don't know, kayak gue bukan fans Monster Hunter yang berat supaya bisa komen kalau dari sisi gameplay atau yang lain sih. Ini yang lebih dari yang udah lo rasain dan ngeliat kayak kok agak gini gitu kan pasti kan. Iya, dan di Sunbreak tuh gue nonton. Dan lucunya juga kan kayak ini kan nanti kan ada Summer Sale ya. Di tanggal 23 ini kalau nggak salah mulai. Nah itu tuh gue udah bilang kan, udah gue nanti mau beli ini MHR gitu kan gue bilang. Darta juga bilang di situ kan kayak ngapain beli, paling juga lu main itu juga nggak bakal lama, lu bakal lebih lama main ini. Iya, karena gue ngerasa ya, kalau buat lu yang di Switch sih mungkin ya depan, karena itu pilihan MH lo kalau main di Switch kan ya. Ya itu utama lo sih kalau di situ. Tapi kalau buat yang di PC sih gue masih ya, ini gue ngeliat ini masih belum ada alasan juga sih buat gue switch dari Monster Hunter World ke Monster Hunter ke MHR sih, walaupun lebih baru kayak apa. Kalau sama sih kayak waktu itu kan gue juga nanya di Discord gitu ya, kayak mending beli ini atau mending beli Iceborne gitu ya. Kayak gue kalau gue pikir-pikir masih mending beli ekspansinya Iceborne gitu. Iya, karena kalau Iceborne itu kan ngelengkapin MHW kan. Kalau MHR kan juga dia kan satu game sendiri. Selain karena lo jadi lebih yang gue tangkap maksudnya Darta ya, selain lo melengkapi MHW, emang lebih asik MHW kok daripada MHR gitu sih. Iya. Mungkin kalau sekarang karena lebih hype yang dia lebih baru sih. Iya. Dan nggak tahu sih kalau emang di Switch ya, gue nggak tahu kalau emang di Switch sih mungkin ya gue ngerti sih kenapa lo nggak bisa bikin selevel MHW, karena hardware-nya jelas jauh beda lah lo bikin. Jelas. Sama lo bikin buat Switch gitu loh. Apalagi kan itu kan base awalnya itu yang di MHXX itu kan DS gitu. 3DS low port ke Switch. Oke, ada upgrade, tapi upgrade-nya se-upgrade apa sih? Yang handheld gitu. Dan lo pindahin ke port lagi ke PC. Iya, beda sih. Gitu. To be fair ya, buat fair aja sih. Kalau gue lihat trailernya sih masih cukup bagus lah buat game Switch lo yang di port ke PC sih, menurut gue sih itu masih bagus banget sih. Dia lebih ini sih. Dia portnya tuh juga bukan sebetulnya gini, bukan port malas ya. Bukan port persis, karena kan gini, kalau yang di sini
yang di MHR ini lebih yang kayak si Hinoto Himoto apa-apa itu kan kayak ada suasana Jepangnya. Jadi kalau misalnya biasanya gini, Skyrim deh. Awal pertama ke PS3 kan? Iya. Ke PS4 PS4 gimana? Kayak ya definitive edition gitu kan, udah kan gitu doang kan. Ya. Dari yang 3DS ke Switch dia kayak gitu. Nah tapi di sini tuh sebetulnya bukan di portnya itu bukan sama persis gitu loh. Secara story emang agak beda gitu-gitu. Jadi sebetulnya kayak kelihatan game yang beda secara story, secara setting, tapi secara konsep game di dalamnya persis gitu loh. Iya. Nah, jadi portingnya bukan porting yang di copy paste atau enggak kayak ya udah tinggal kita ganti grafiknya tapi story-nya diganti, tapi ya dalamannya jeroannya sama lah gitu loh. Intinya bukan di emulator doang di PC. Yes. Gitu. Dan itu sih gue masih puji dari sisi Capcom sih, paling nggak ini port usaha gitu loh, bukan lo cuma port ke PC terus ya udah nih kayak sama aja kayak gue emulator gitu aja gitu loh. Masih ada konten tambahan. Itu sih gue masih kayak ya masih ada masih harus dipuji lah di situ. Cuma ya emang buat gue ya yang masih main MHW gitu loh, kayak lihat ini masih kelihatan sih ini game porting sih, ini port yang sangat bagus, tapi gimana masih game yang di port gitu loh. Betul, makanya ya kita lihat aja lah. Iya. Gue juga belum. Oh ya, buat info juga, ini kan paling minggu depan ya rilis ya. Harusnya sih masih keburu sih kalau misalnya ada yang mau nyoba demonya, karena ada demo gamenya. Dia rilisnya di tanggal 30 dan dari yang kemarin itu udah ada demonya sih kalau buat yang mau nyoba. Siapa tahu ada yang tertarik nanti untuk download ekspansinya Sunbreak. Ya nanti siapa tahu ekspansinya gini, berarti base game-nya lumayan menarik lah gitu. Iya. Bisa jadi ya. Oke, itu untuk yang MHR ya, untuk yang Capcom ya. Kalau di Capcom juga, kenapa ada yang mau ditambahin? Enggak, lo dulu aja. Oh, kalau dari gue sih paling yang mau ditambahin berikutnya adalah Exoprima. Iya itu trailer yang gue paling gak bisa bilang itu menarik perhatian gue lah. Gue jujur aja, gue waktu itu ngirim ke lo karena gue ngelihat kayak shield-nya siapa tuh yang di Overwatch? Kayak Reinhardt gitu kan ya? Iya kayak Reinhardt, jadi kayak lo gak nyoba lo, gue lempar gitu. Gue belum nonton itu, gue cuma lihat thumbnailnya doang. Itu gue pas lo kirim sih gue udah nonton itu. Gue pikir makanya kan gue bilang kayak what the fuck banget kayak. Ya. Karena itu gue nonton, oh my god, gue tuh bingung deh nonton trailer tadi. Gue lihat tema trailer tuh gue pikir oh ini sci-fi, kayak mungkin kayak sejenis Halo atau sejenis Doom. Iya benar. Terus begitu lihat kekuatannya, ability based, mungkin kayak Apex atau Overwatch. Tapi begitu ada trailer lanjut, taunya itu game apa sih, kayak semi horde tapi bukan lawan zombie, lawan dinosaurus. Gue kayak what? Kayak kayak kata lo kayak DF dia kan kita bisa jadi snipernya atau enggak kita yang jadi shieldnya. Iya, atau kayak yang di belakang. Kayak kalau yang mungkin kalau pada yang nggak tahu, ada game di Steam yang kalau gue nggak tahu sih sebutnya India banget, tapi Earth Defense Force ya. Kayak Earth Defense Force tuh yang ya intinya lu lawan kayak alien sama robot gitu, tapi biasanya sih game-nya sih kayak super clunky banget gitu sih, kayak kontrolnya nggak terlalu bagus sama grafiknya pas-pasan. Tapi game sih asik banget kalau dulu gue main rusuh-rusuh. Ya paling nggak buat rusuh-rusuh aja ini, sih gitu. Buat gambarannya gini, Dynasty Warrior. Nah. Tapi lawannya alien. Iya, lawannya alien. Tapi aliennya serangga. Nah kalau Exoprimal, iya. Nah, kalau Exoprimal ini kayak gitu juga, cuman musuhnya bukan serangga, tapi dinosaurus. Iya. Dan ini dinosaurusnya ini bener-bener kayak wave gitu, kayak gelombang itu gue ngeliat. Iya. Apa-apaan ini anjir, kayaknya juga si EDF juga nggak segila ini anjir, sampai bener-bener kayak ombak gitu loh masalahnya. Bener-bener
gue nggak tahu deh ini game gimana, tapi feeling gue grafik card gue nggak bakal kuat deh kalau sebanyak itu. Soalnya kayak lo kenapa, kalau lo mau tahu kenapa Dynasty Warrior itu grafiknya masih jelek, kayak kalau lo pengen lihat nonton Koei Tecmo gamenya, ya di satu sisi sih emang Koei Tecmo malas gitu, kayak engine-nya nggak pernah diupdate, tapi kayak kenapa grafiknya nggak jelek, itu karena kalau grafiknya Dynasty Warriors terlalu di-up juga, begitu dia nge-load ratusan ribuan pasukan di satu battlefield, kalau dengan resolusi tinggi, itu rata-rata tuh pasti bakal stuttering frame rate-nya gitu loh. Pasti. Nah, gue Exoprimal nih, I don't know sih, tapi kayak, ya ada sih dulu kayaknya feeling gue sih bakal di nerf si dinosaurusnya. Kalau sampai antara, wave, kalau bener-bener sampai wave gitu gila sih, lu mau meledak lanjir isi lu. iya, frame rate gue pasti nge-tanking. Tapi nggak tahu sih kayak, makanya sih kenapa orang kayak muji, lu ingat Days Gone nggak? Kayak ada berapa tahun lalu yang kayak game zombie di PS4. Nah itu berapa tahun lalu itu kayak, gamenya sih biasa aja, tapi kayak apa, dia tuh bisa bikin kayak horde zombie tuh bener-bener agak nge-wave yang gede banget gitu sih. Dan kayak gue nggak tahu deh, mungkin ada bisa sih teknologi sekarang yang kayak gitu, yang gue bukan game dev nggak tahu, tapi mungkin bisa aja sih lu bikin kayak apa, masal segede itu terus frame rate lo kagak jatuh. Or I don't know. Tapi nggak tahu lah. Tapi itu kayak gue yang pertama gue pikir sih itu sih kayak, aja ini PC gue bisa meledak kayak kalau main kayak gini. Soalnya resolusinya gue super low banget. Ya untuk Exoprimal ini menarik sih untuk diperhatiin dan ditunggu sih. Cuman ya kita lihat perkembangannya. Iya. Kalau bener-bener rusuh, ya gue nggak berharap rusuhnya rusuh ini, tapi masih termasuk rusuh kayak IDF, kayak ya masih worth it lah untuk dicoba game. Iya. Dan yang kalau ini mungkin tambahan satu lagi dari gue, ya walaupun dia ada acara sendiri, akhirnya saya karena main gamenya ada Dragon Dogma 2, walaupun cuman statusnya in development, belum ada tanggal rilis. Ya paling nggak happy. Itu gue juga ada nasi kayak lo main Dragon Dogma 1 ya? Main gue. Kayak gue denger sih orang-orang pada senang banget sih, kayak asik sih. Hit gitu sih Dragon Dogma 1 gitu. Cuman ya you tahu kebiasaan gue lah. Kenapa? Keasikan jalanin side quest, capek, terus lupa story utama sampai akhirnya stop. Ya itu apa? Itu jujur challenge dari rata-rata game open world sih, Jan. Kayak apa? Gimana nge-balance supaya lu nggak terlalu kemakan side quest, supaya main questnya jadi males jalan gitu loh. Yes. Itu kenapa gue jadi males main game Ubisoft, apalagi Ascrit gitu loh. Ascrit sejak Ascrit itu gue malas tuh gara-gara kayak gitu loh. Kayak side questnya tuh kayak kebanyakan, jadi akhirnya gue nyampe males lanjutin main questnya gitu loh. Kayak yang satu-satunya game berapa tahun terakhir yang masih balance-nya masih oke itu rata-rata kayak gitu tuh paling gue Witcher 3 sih. Witcher 3 tuh pas lah side quest sama main quest-nya gitu loh. Masih bisa lah ya kalau yang si ini. Iya. Itu emang challenge open world gitu sih. Ya kalau dari gue sih poin utamanya Capcom sih ya 3 itu sih. Yang satu lagi kayaknya perlu dibahas di next segmen berikutnya. Iya, yang ini aslinya padahal acaranya lebih duluan, dan I don't know opini lo sih, karena menurut gue sih agak yang paling sepi, paling nggak buat gue ya, karena walaupun banyak announcement, tapi announcement-nya juga di-announce buat platform lain, itu yang tentang Sony State of Play, jadi yang khusus Sony, karena padahal harusnya sekarang PlayStation ini masih king ya, kalau lihat dari penjualan konsol. Yes. PS5 masih ngalahin dari Xbox ya. State of Play banyak yang di-announce, tapi lebih banyak game dari game luar yang juga, bahkan kayak contohnya sih kayak Callisto Protocol ada di-mention di State of Play, tapi gameplaynya tuh yang lebih jelas malah di Summer Game Pass gitu loh. Ya karena dia nggak eksklusif ke PS sih, jadi ya gue ngerti sih kenapa cuma teaser doang gitu. Nah tapi yang di State of Play sih, kalau overall sih malah gue aslinya announcement yang paling gede gue cuma FF16 sih. Kayak ya lumayan bagus sih, tapi I don't know.
game FF yang agak hit or miss, yang kecuali FF14 berapa tahun terakhir game FF tuh agak hit or miss sih, kayak buat BTW 16 ini karena gue belum nonton ya. 16 ini apa? Online MMO gitu. MMORPG atau game story kayak FF15? Nggak game story sih, kayak mereka tetap balik lagi. Makanya sih kenapa menurut gua hype sih, gara-gara ini sejak 15 yang apa, game story single player FF yang kembali lagi sih sejak 15. Tapi menariknya ngomong kenapa itu 14 lah, 14 Jan, itu gara-gara FF 16 itu direkturnya Yoshi P, yang lu nggak tahu, itu aslinya malah direktur dari FF14 yang online. Ah iya. Jadi lumayan menarik, tapi ini sih malah yang bikin jadi banyak orang jadi confident sih, karena buat FF14 tuh kayak popularitasnya tuh lagi meledak banget loh, Jan. Kayak iya. Kayak semua orang tuh main FF14 sih, kayak 14 itu rame banget, makanya gue lumayan kaget itu. Dan yang orang tuh pada ngepuji FF14 kayak gitu tuh gara-gara si Yoshi P ini loh. Jadi banyak yang malah orang sih pada itu sih, makanya jadi pada excited karena ini ya yang nge-produce si Yoshi P, dan dia tuh nyampe gila loh, ini orang dia ngedouble pegang title game director buat 2 game FF14 selagi ada ekspansi terus-menerus, itu juga masih dia masih ada waktu buat nge-develop F16 gitu loh. I don't know. Moga-moga sih bagus sih, tapi kayak yang dari gue denger sih FF14 juga story-nya dari temen gue ada si Ul Hendra lah, lo tahu itu, dia main sih katanya bagus sih story-nya FF14 gitu. Ini makanya gue yang gue takutin itu adalah kebiasaan game FF yang story gini kayak 13 terus juga kayak 15, dia mungkin di awal solid ceritanya, tapi di pertengahan ke akhir ceritanya amburadul. Iya sih. Tapi ya makanya itu kenapa orang jadi excited sama si Yoshi P, karena Yoshi P tuh dia bikin cerita di FF14 tuh bagus banget buat game online loh. Yang FF14 tuh kan udah berapa tahun gitu loh jalan. Dan FF14 tuh kayak kalau di hitungan MMORPG gitu loh, yang game RPG online itu ya yang dikategoriin dengan salah satu dengan cerita yang terbaik gitu loh, Jan. Yang bahkan ngalahin dari World of Warcraft gitu loh. Kayak yang buat lama kan orang tuh kalau ngomong cerita di MMO tuh ngomongnya ya World of Warcraft. Nah itu yang sekarang yang kalah itu dibilang FF14 gitu loh. Dan makanya kenapa orang excited ya, karena Yoshi P ya dia paling gak ada pengalaman lah ngatur cerita gitu loh. Dan emang kalau dia intinya masih bisa ditunggu ya untuk si cerita FF16 ini, karena ngelihat si siapa Yoshi P tadi. Iya, gue paling gak excited sih gitu. Ya, menarik aja sih karena orang pada nge-hype FF14 lama ke gue gitu sih. Ini gue kan sambil ngelihat trailernya si 16 sih. Ini kalau bisa Shiva sama si siapa nih yang summonnya gede gini, pokoknya yang dipanggil gede gini menarik sih. Kayak I don't know, kayak gameplaynya gue lihat sih lumayan menarik sih, tapi gameplay 15 menurut gue agak cepet jadi bikin monoton sih kalau menurut gue 15 gitu loh. Jadi moga-moga sih itu yang gue agak takutin gitu loh, kayak 15 tuh kayak gameplaynya menarik pas awal-awal, tapi kayak gue jadi cepet bosan gitu loh. Gue harap sih ya bisa diadres lah di situ. Jadi kalau kayak lu lebih concernnya ke gameplaynya, kalau kayak gue kan lebih concernnya ke story-nya itu kan ya. Ya berarti kan ya ada yang harus dibenahi lah dari 15 ke 16 ini. Ya bisa kita lihat nanti gimana. Banyak sih. Ya. Nah tapi di luar itu sih kayak ngomong state of play, jujur nggak banyak announcement lain sih. Itu yang ada beberapa remaster di announce. Satu Spider-Man ini juga itu sih masih make sense karena ya walaupun masih relatif baru, ini juga dibilang
bakal ngarahin ke Spider-Man dirilis di PC yang emang banyak sih beberapa game PlayStation berapa tahun terakhir kan kayak gitu. Horizon udah masuk ke PC gitu juga. FF7 yang remake juga sekarang ini udah masuk ke PC gitu loh. Itu oke lah. Tapi The Last of Us 1 ini juga mau di remake lagi. Nah ini di remaster lagi, ini yang gue agak bingung sih kayak. Ini kalau bahasanya gue the next Skyrim ini. Iya sih, kayak rasa gue juga pas, walaupun ini game PS3 pas ke PS4 itu juga rasa gue dapat next gen update kan. Dapat ya. Last of Us kayak I don't know, kayak rasa gue grafiknya masih oke sih. Makanya gue sampai mikir, nih lo sekering itu sama game lo, sampai lo harus nge remake game-game lama lo lagi gitu. Iya, I don't know, kayak nggak tahu sih gue gimana sih, tapi emang ya nggak cuma PS sih, mungkin tapi emang Sony dari gue denger lagi banyak banget game. Ya to be fair, dia masih ada rilis yang setiap tahun paling nggak masih ada satu blockbuster yang dari game di bawah studio Sony ya. Kayak tahun ini masih ada Horizon Zero Dawn gitu loh. Tapi juga banyak game dia yang ke-delay sih akhir-akhir ini. Banyak yang bilang sih karena pengaruh COVID sama sekarang tuh lagi ada kekurangan talent lah buat studio di mana-mana sih gitu. Ya sih. Nah, kayak efek pandemi masih ada sih ya. Efek pandemi ada, tapi juga itu sih kayak apa? Sekarang tuh kayak ya tadi kayak kenapa mungkin ini ya, jadi kenapa kayak Summer Game Fest kita yang paling hype gitu loh. Kayak banyak game kayak Callisto Protocol atau Warhammer. Nah itu kan yang banyak yang dari studio kelas menengah gitu ya, Jan. Iya. Semi indie. Nah itu banyak yang bilang kenapa sekarang banyak game kayak gitu? Karena sekarang banyak yang exodus dari studio AAA, itu mereka lari karena lagi banyak banget orang yang invest supaya bikin game studio baru-baru gitu loh. Jadi ya talenta lo tuh pada lari ke situ. Nah, jadi itu kayak game studio yang gede-gede ini kayak sekarang tuh mereka jadi pada kekurangan talenta gitu loh. Jadi kekurangan programmer, kekurangan developer, yang akhirnya banyak game-nya terpaksa ke delay gitu loh. Oh iya. Jadi justru karena efek pasti kan juga karena efek pandemi kemarin kan banyak ya pasti kan awal mulanya banyak yang di layoff lah. Dari mulai yang di layoff, dari gitu dengan kondisi perusahaannya masing-masing nyoba ya gimana ininya mereka bikin sendiri gitu kan, terus kayaknya oke, dia ngajakin temennya ya efek domino. Lari juga sih. Kayak contohnya ini harusnya tadi sih yang gue mention pas Summer Game Fest ada game namanya Stormgate. Itu dibikin Frost Giant Studio. Nah itu tim yang ngebikinnya itu juga aslinya larian dari tim yang bikin RTS di Blizzard dulu. Mereka itu tim yang dulu bikin StarCraft 2. Lo tau StarCraft itu kan dulu StarCraft ya StarCraft. Jadi gara-gara Blizzard bilang RTS tuh udah nggak terlalu nguntungin lagi, mereka nggak mau bikin game RTS. Nah akhirnya tim yang dulu bikin RTS itu lari dan bikin sekarang studio baru juga. Jadi kayak sama aja kayak tadi Callisto Protocol itu juga larian dari EA. Jadi kayak banyak banget sekarang yang pelarian dari AAA itu tuh kayak pada bikin game studio baru gitu loh. Kayak jadinya ya kayak gini, yang banyak yang dari Sony juga kayak yang nggak tahu, mungkin remaster The Last of Us itu gara-gara Naughty Dog lagi agak kesusahan staff. Jadi bikin game berikutnya lama, akhirnya ya terpaksa mereka remasterin itu dulu. Soalnya juga kayak kayak God of War gitu loh. God of War Ragnarok kan harusnya juga yang game gede berikutnya ya. Iya. Itu juga belum ada kabarnya ya kapan ini. Iya. Feeling gue di delay sih. Feeling gue sih. I don't know. Karena saya ingat gue kan kalau nggak salah kan infonya itu kan di sekitar tahun ini atau awal tahun besok kan. Cuman kayak pas lagi ini nggak ada info sama sekali. Iya. Gitu makanya aja. Feeling gue lagi kurang marketing kayak jadi biasanya sih mau di delay sih. Kayak apa? Kenapa dia nggak nunjukin? Karena feeling gue, I don't know. Biarin orang lupa. Iya. Orang lupa dulu nggak nanyain. Dan biar jangan, ya gimana ya, kalau lu keluarin trailer terus lu umumin delay, ada ya orang kecewa gitu kan. Iya. Jadi kayak gue tuh yang gue penasaran itu kayak, ya God of War di mana nih kok kagak muncul. Feeling gue sih di delay sih. Ya kita lihat aja lah.
Iya, tapi ya itu sih kayak banyak banget sih kayak. Tapi juga sama sih kayak di Xbox juga walaupun banyak yang dia tunjukin dari Bethesda sama Blizzard, kayak yang dia tunjukin kayak Diablo 4 keluarnya masih tahun depan. Starfield juga ya itu sih dari Bethesda udah di develop lama banget, tapi kayak contohnya Xbox juga nggak ada announce sama sekali tentang Halo loh. Kayak apa? Halo dia cuma ya udah season baru buat apa? Buat versi multiplayernya gitu doang gitu loh. Dia nggak ada announce di situ. Terus IP Xbox yang lain juga kayak Fable itu kagak ada keluar. Jadi kayak yang triple A ini malah banyak banget yang ke delay sih kayak gitu. Iya, jadi emang kalau dilihat dari yang tadi list yang gue sempat bikin juga, ya emang banyakan indie ya. Jadi karena efek pandemi ini. Kayak I don't know, kayak mungkin ya indie kalau tim lo lebih kecil, mungkin lebih gampang lo bikin dari UEFA sih. Bisa jadi. Kalau lo triple A itu kan satu tim bisa sampai 100 sampai 300 gitu loh. Kayak ya lo manage kalau sambil UEFA lebih susah sih itu. Bandingin kalau tim indie yang cuma 30-40 orang gitu. Ya, kira-kira untuk yang bahasan utamanya itulah ya untuk yang apa dari acara Game Fest yang kemarin ini. Ya, Dan mohon maaf. ya diharapkan ya ada beberapa game yang kita tunggu-tunggu tapi ya nggak expect banyak lah. Tapi sih aslinya ya overall pilihan lo banyak sih. Walaupun Iya. mungkin banyak yang di delay, tapi juga overall gue bilang paling nggak sebagian nggak bakal di delay lah. Jadi menurut gue lumayan menarik lah lagi ada shift di industri game. Dan ya mohon maaf kalau ada game yang lu di sini di announce kita nggak bahas, tapi ya karena tadi dibilang sama Ojan karena announcementnya pecah-pecah, gue juga feeling gue ini gue tuh ngebikin ini tuh nyampe gue dari tadi ngelistnya tuh susah loh, kayak gue ada yang takut ada yang gue miss kayak Iya. Karena banyak banget announcement terpisah gitu loh. Kayak untungnya gini, kayak gue tadi kan yang kayak gue sempat bilang ke lu, sempat sebelum rekaman tadi sempat ngebahas juga. Sebentar ya, gue buat nginget-nginget gue sambil nonton rekap kan IGN ada tuh rekap semua game yang apa bakal yang di Summerfest kemarin kan. Gini. Oh, oke, gue udah kelarin, udah siap. Yang Capcom elu ya gitu. Hah, Capcom? Iya, Capcom kan juga. Astaga, lupa. Jadi kayak gitu, jadi kayak dipecah-pecah, jadi kayak lupa kalau buat itu ternyata ada juga. Dan BTW ini Nintendo belum ada. Iya, Nintendo malah belum ada ya. Katanya sih akhirnya bulan ini mungkin mereka mau bikin Nintendo, ada Nintendo Direct juga sih kayak ya sama gitu, tapi I don't know, belum diumumin jadwalnya gitu loh. Jadi nggak tahu kalau ini Tapi berarti kemungkinan kalau untuk acara game lagi yang paling deket si Nintendo Direct ya. Iya. Maksudnya kalau yang lain-lain kayaknya udah semua ya di yang rangkuman kita hari ini. Yang biasa sih udah kayak gini. Jadi mohon maaf kalau pas ini keluar tahunya Nintendo Direct-nya udah jalan ya. Itu alasan kenapa kita nggak cover gitu. Bukan gara-gara kita. bukan kitanya pilih-pilih. Emang belum sempet ketek gitu loh waktu pas dia keluar. Iya, ya bisa ya. Makanya sih kayak feeling gue sih pengen kayak ya udahlah, mungkin walaupun nggak mereknya nggak E3 gitu loh, tapi mungkin perlu masih perlu gitu sih ada satu acara yang buat semua game developer gitu nyatu gitu loh. Karena kalau masih kayak di apa sih ya, yang nggak perfilman sih, tapi katakan kalau yang di Nerd Culture gitu loh, masih ada Comic Con gitu kan, yang announce kalau trailer acara-acara apa gitu loh kayak. Nah itu kalau di game kan zaman dulu lama banget itu E3 gitu loh. Dan ini kayak dengan nggak adanya E3, terasa sih dia announcement-nya pecah-pecah gitu loh. Jadi apa? Ya agak lebih susah sih ngikutin yang beda-beda gitu. Ya udah, kita berdoa aja tahun depan ada E3 dan nanti gua sama Kevin ngetek langsung dari sana. Kita langsung liput ke sana. Amin. Kalau lu mau ke Los Angeles juga. Gua agak takut. Ya apa-apa, siapa tahu kan jalan-jalan. Gua agak takut seri penembakan di Amerika.
Lagi rame mas syuting ya. Iya, lagi rame mas syuting. Oke, ya itu by the way sudah sekitar sejam juga. Jadi thank you ya yang pada udah dengerin di acara podcast kita kali ini. Nanti mungkin podcast kita berikutnya apa masuk ke summer anime ya, Jep. Iya. Jadi kita waktunya summer dan masa muda. Jadi walaupun ini kita udah sudah tidak muda. Ya, kayak Naruto di Rock Lee lah. Apa? Springtime of Youth itu masih panjang, Jam. Oh iya, untuk info juga. Jadi buat yang kalau misalnya mau enak gitu sambil dengerin ya, gue juga kemarin udah bikin podcast Oh iya. juga, gue post ke Spotify. Ya kalau misalnya kalian mau coba bisa sambil dengerin gitu kan. Takutnya kalau YouTube kan ya nggak enak lah gitu loh, lo nggak bisa sambil ngapain gitu kan. Ya buat inilah, buat background noise aja ya, paling nggak ya bisa lah ada di Spotify udah kita post. Emang itu mimpi kita aja, kita berusaha supaya jadi background noise buat orang. itu mimpi bagus loh, jangan gue mayoritas podcast yang gue denger kan dari jadi di background noise pas kerja. Iya, sama gue juga gitu kok. Makanya kayak ini kan ya paling nggak lo kayak tiba-tiba oh udah sejam ya gitu udah. Bisa jadi timer juga sebetulnya. Gue maunya itu kita menemani lo ketika bekerja. Ya. Oke, so anyway, ya itu udah dari Ojan. Mohon jika ada waktu silahkan mengecek Spotify kita juga. Dan thank you sekali lagi kepada yang sudah semuanya mendengar dan see you next time. Bye bye.